ledakan kuasa, ledakan mujizat, ledakan yang membuat tembok penghalang diruntuhkan, ledakan yang membuat jalan terbuka. Amin. Puji Tuhan, bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Kembali pagi hari ini sebelum kita melangkah, sebelum kita pergi untuk beraktivitas di hari ini, saya mengajak setiap kita merenungkan apa yang jadi janji Tuhan, merenungkan apa yang jadi firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman, sebelum kita baca firman, saya ajak pagi ini kita berdoa. Mari kita doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang baru, hari yang baru yang Tuhan beri buat kami. Sebelum kami pergi melangkah di hari ini, biarlah kebenaran-Mu jamah kami, berkati kami, pakai hamba-Mu, urapi di dalam nama Yesus. Setiap kata kalimat ada berkat kuasa. Dalam nama Yesus kami doa, haleluya, amin. Puji Tuhan, di hari-hari ini saya mengajak setiap kita membuang setiap pikiran yang bukan dari Tuhan. Membuang setiap pikiran yang salah. Maka salah satu pikiran yang salah adalah ketika kita merasa tidak berdaya. Perasaan tidak berdaya ini adalah akar dari semua perasaan negatif. Ketika kita merasa tidak berdaya akan masa lalu kita akan merasa bersalah. Ketika kita tidak merasa berdaya akan hari ini, kita merasa tertekan. Ketika kita merasa tidak berdaya untuk hari esok, kita merasa takut. Dan ketika kita merasa tidak bisa mengubah keadaan di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita bisa merasa marah. Karena saya bilang perasaan tidak berdaya adalah akar dari semua emosi negatif. Pikiran bahwa banyak yang tidak bisa kita lakukan untuk apa yang terjadi di hidup kita membuat kita merasa kecil hati, karena perasaan tidak berdaya ini harus diatasi. Bagaimana kita mengatasinya? Ingat baik apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kita, apa yang Tuhan sudah taruh di dalam kita. Yuk kita baca sama-sama 2 Timotius 1 ayat 7. Di sana dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dalam teks bahasa Inggris dikatakan kuasa, kasih, dan sound of mind. Pikiran yang sehat, pikiran yang tenang, pikiran yang bahagia. Sadari bahwa Tuhan menaruh roh yang bukan roh ketakutan di dalam kita. Sehingga jangan lagi merasa tidak berdaya. Ada roh yang membangkitkan kuasa di dalam kita. Kasih dan pikiran yang sehat, pikiran yang benar, pikiran yang tenang di dalam kita. Lalu percayalah bahwa Efesus 3 ayat 20 itu jadi bagian dalam hidup kita. Kita punya Allah yang sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang sanggup kita doa dan pikirkan. Di dalam kita ada kuasa yang jauh lebih besar. Ada rohnya, ada kuasa yang jauh lebih besar dari semua perasaan tidak berdaya. Kita berdaya atas setiap tantangan kita berdaya atas hari ini di hidup kita berdaya atas masa lalu kita, karena masa lalu kita sudah diampuni. Kita berdaya akan hari esok kita, karena hari esok kita ada janji Tuhan, amin. Mulai berpikir yang besar dan berdoa yang besar, minta sama Tuhan yang besar, karena Tuhan kita, sekali lagi Efesus 3 ayat 20, sanggup melakukan jauh lebih banyak. Dan sadari di dalammu ada kuasa mujizat, ada Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 8 katakan, kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menerima kuasa. Dalam teks aslinya dinamit, ledakan. Ledakan kuasa, ledakan mujizat, ledakan yang membuat tembok penghalang diruntuhkan, ledakan yang membuat jalan terbuka, amin. Setiap penghalang dikalahkan. Jangan lagi merasa tidak berdaya, ada rohnya di dalammu. Bahkan Roma 8 ayat 11, roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Diam di dalam kamu, ada di dalammu. Di dalammu ada roh yang bangkitkan Yesus dari antara orang mati. Sadari ini, taruh di pikiranmu, tulis bold, hurufnya capital semua.
kasih stabilo, supaya kita tidak lagi merasa tidak berdaya. Kalau perasaan tidak berdaya menghasilkan rasa bersalah, menghasilkan stres, menghasilkan ketakutan, menghasilkan rasa ingin marah. Dan yang terakhir, jangan batasi Tuhan. Saya ulang, jangan batasi Tuhan. Tuhan sanggup melakukan apa yang Dia rindu lakukan buat hidupmu. Tetapi ketidakpercayaan kita membuat itu jadi terbatas di hidup kita. Mazmur 78 ayat 42 dikatakan, ayat 41 dikatakan, berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Dalam New King James ataupun King James Version dikatakan limited the Holy One, membatasi Tuhan. Berulang kali kata mencobai Allah dengan cara menyakiti, dengan cara yaitu membatasi Tuhan. Karena ayat 42-nya mereka nggak ngerti ayat 42, mereka lupa ayat 42. Mereka tidak ingat akan kekuasaannya. Pada hari-hari Ia membebaskan mereka daripada lawan. Apa yang buat orang Israel membatasi Tuhan? Mereka lupa bahwa pertolongan Tuhan selalu ada buat mereka. Ketika kita memberi kebebasan, tangan Tuhan memberkati kita, maka saya percaya berkat-berkatnya akan tercurah untuk menyingkirkan perasaan tidak berdaya. Saudara dan saya, oleh karena rohnya, oleh karena kekuasaannya, oleh karena kerinduan tangan Tuhan menolong hidupmu, maka engkau berdaya akan apa yang sedang kau hadapi hari ini. Berhenti merasa tidak berdaya akan masa lalumu. Masa lalumu sudah diampuni. Jangan lagi merasa bersalah. Berhenti tidak berdaya akan hari ini. Hari ini engkau disertai Tuhan. Ada kuasa Tuhan bersamamu. Berhenti merasa tidak berdaya. Jangan lagi merasa tidak berdaya akan hari esok. Hari esok ada janji Tuhan. Berhenti merasa tidak berdaya. Jangan lagi merasa tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berdaya akan orang-orang di sekitar, akan keadaan, akan sakit penyakit yang ada di hidupmu. Jangan batasi Tuhan, kuasa Tuhan, tangan Tuhan, pekerjaan tangan Tuhan ingin dinyatakan di hidupmu. Berhenti merasa tidak berdaya. Saya percaya kalau kita pikirkan ini di hati kita, renungkan ini di pikiran kita, perasaan tidak berdaya menyingkir dengan sendirinya. Dan akhirnya yang timbul adalah iman, percaya. Sehingga hari ini kita akan pergi, kita akan melangkah dengan iman, percaya. Ada kuasanya, ada berkatnya, ada rohnya yang menolong kita melangkah di hari ini. Puji Tuhan, saya percaya Tuhan sedang yakinkan kita bahwa Dia ada di pihak kita. Karenanya pagi ini ambil waktu renungkan dan ucap syukur untuk apa yang Tuhan ingatkan buat kita. Yuk kita ucap syukur. Masing-masing boleh berdoa, renungkan apa yang jadi janji Tuhan. Kalau engkau mau tutup mata, boleh tutup matamu dan katakan terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Bersyukur untuk perkataan-Mu Tuhan Yesus. Mari ikuti doa saya sama-sama, katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya di dalamku ada roh yang Tuhan tempatkan, bukan roh ketakutan, roh yang membangkitkan kuasa, ketertiban, dan kasih. Di dalamku ada kemuliaan Tuhan, ada Roh Kudus, ada kuasa yang sama yang ada di dalam Yesus. Dan kalau Roh Kudus ada dalamku, ada ledakan-ledakan kemenangan yang akan terjadi di hidupku. Mari sama-sama ucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya tangan Tuhan mau menolong hidupku. Aku tidak membatasi cara kerja Tuhan dalam hidupku. Mari bekerja buat hidupku Tuhan. Dalam nama Yesus aku berdoa. Naikkan doamu, apa yang jadi doamu sampaikan di hadapan Tuhan. Hamba berdoa buat setiap pribadi yang menyaksikan Morning with the Word di pagi hari ini. Tuhan yang jamah, Tuhan yang berkati, Tuhan yang lawat. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur. Tidak seorang pun dilewatkan, bahkan harapannya, doanya dijawab oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami doa ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah dengar firman, Tuhan sudah meyakinkan kita. Kita dapat merespon dengan berkata amin buat setiap firman Tuhan. Yes buat setiap firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Apa yang jadi responmu tulis di kolom komentar. Dan jika engkau diberkati dengan
bahasan di Morning with the Word di pagi hari ini dan kau teringat akan keluarga sahabat yang mungkin merasa tidak berdaya, bagikan link Morning with the Word pagi hari ini kepada teman sahabat keluargamu, bahkan share di link WhatsAppmu, maksudnya di status WhatsAppmu. Terus maju dalam Tuhan. Tuhan berkati setiap kita. Sampai jumpa besok pagi di Morning with the Word jam 5 pagi. Tuhan berkati. See you.